Halo semuanya, hari ini saya akan menjelaskan tentang vektor dr2. Sebelum masuk ke contoh soal, saya akan memberitahu apa saja yang perlu diketahui dalam vektor f2. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, ini dia yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah vektor dilambangkan dengan garis di atas, yaitu vektor AB dan vektor CB, hanya ditambahkan garis di atas. Yang kedua adalah vektor dr2 hanya memiliki dua komponen, yaitu vektor I dan vektor C. Yang ketiga adalah aljabar vektor.
Jika kalian lebih suka menggunakan tanda kurung, maka bisa ditulis secara ke bawah, atau jika kalian lebih suka menggunakan tanda siku, bisa ditulis secara ke samping. Saya lebih suka menggunakan tanda siku. Seperti ini contohnya, vektor BC sama dengan tanda siku XC min XB, YC min YB tanda siku. Yang keempat adalah panjang vektor yang rumusnya adalah panjang vektor V dilambangkan dengan garis kalau panjang sama dengan akar dari V1 pangkat 2 tambah V2 pangkat 2. Yang kelima adalah vektor satuan. Vektor A sama dengan A1 A2. Yang rumusnya adalah 1 per panjang A, A1 A2. Yang keenam adalah vektor komponen. Vx sama dengan V cos theta untuk mencari Vx-nya, dan Vy untuk mencari Vy yaitu V sin theta. Yang ketujuh adalah penyebelahan vektor. Untuk penyebelahan vektor, konsepnya jika hurufnya berdekatan maka bisa langsung dicoret. Seperti ini contohnya, vektor AB plus vektor BC sama dengan vektor AC. Bagaimana kita bisa mendapatkan vektor AC hasilnya? Dengan cara seperti ini. Vektor AB plus vektor BC sama dengan vektor AC. Seperti yang saya bilang sebelumnya, huruf yang berdekatan, huruf yang sama dan jika berdekatan maka bisa langsung dicoret. Yang kedua contohnya adalah vektor AB plus vektor BC plus vektor CA sama dengan 0. Karena yang vektor AB plus vektor BC sudah sama seperti contoh yang pertama, maka kita langsung saja vektor AC plus vektor CA. Seperti yang tadi saya bilang juga, huruf yang berdekatan dan dia sama bisa langsung dicoret dan menghasilkan vektor AA. Yang terakhir adalah pengurangan vektor. Untuk pengurangan vektor, konsepnya adalah huruf yang di depan dia sama, bisa langsung dicoret, tetapi dia akan menghasilkannya ditulis dengan cara di belakang terlebih dahulu, kemudian yang dari depan. Oh ya, saya lupa bilang, kalau yang penjumlahan vektor bisa langsung dari depan terlebih dahulu, baru belakang terlebih dahulu. Jadi depan tulis terlebih dahulu, baru di belakang. Oke, kita lanjut ke pengurangan vektor. Seperti ini contohnya, vektor AB min vektor AC sama dengan vektor CB. Jadi vektor A-nya langsung dicoret saja dan akan diambil dari vektor huruf C terlebih dahulu, baru huruf B dan akan menghasilkan vektor CB. Seperti yang bisa dilihat, di sini ada sebuah persegi panjang ABCD. Dan 1A pertanyaan adalah, jika AD plus DC maka hasilnya adalah, begitu juga dengan B dan C. Kita akan langsung buat saja. Sebenarnya kalian memiliki dua pilihan, bisa langsung lihat dari gambar atau bisa juga mengikuti cara yang saya jelaskan yang poin ke-7. Tapi saya akan mengikuti yang poin ke-7 saja. Ini dia jawaban hasil dari 1A. Kita lanjut ke B. Jika ada soal begini, kan biasanya kita saling coret yang berdekatan, tapi kalau ini kan dia tidak berdekatan, jadi kita bisa balik, tapi dengan syarat harus tambah minus. Ini dia hasil dari 1B. Sekarang kita akan lanjut di 1C. Nah, ini dia hasil dari 1ABC. Sekarang kita akan lanjut yang nomor 2. Jika A sama dengan 12,8 dan B sama dengan 28,18, maka tentukan vektor AB. Vektor AB sama dengan
X2 kurang X1 Y2 kurang Y1 sama dengan X2 nya adalah 28, X1 nya adalah 12, Y2 nya adalah 18, Y1 nya adalah 8. Kita langsung kurangin biasa saja. Hasilnya bisa ditulis secara begini atau nah, ini dia hasilnya. Bisa ditulis secara ini atau ini. Sekarang lanjut ke nomor 3. Pertanyaannya adalah jika A sama dengan 11,20, B 8,15, C 6,13 dan D adalah 21,7, maka tentukan A AB plus BD, B DC plus BA, C AC plus CD. Jika ada soal seperti ini, tahap pertama adalah kita membuat AB dulu atau BD dulu, tapi saya memilihnya untuk membuat AB dengan cara AB sama dengan B min A. Rumusnya seperti ini juga, X2 min X1 dan Y2 min 1. Kita langsung saja. Nah, ini dia hasil dari AB. Setelah itu kita akan lanjut membuat BD. Jika sudah mendapatkan keduanya, kita langsung saja ditambahkan. Maka hasil akhirnya adalah 10,3. Sekarang kita akan lanjut dengan yang B. Tahap-tahapnya sama saja. BC, sekarang kita akan lanjut dengan BA. Ini hasil dari BA. Sekarang kita akan tambahkan saja. Nah, ini dia hasil dari B. Lanjut ke C. Hasil dari AC kita lanjut ke CD. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya dari dua-duanya. Sekarang kita akan lanjut seperti ini.
Nah, ini dia hasil dari 3A, B, dan C. Sekarang kita akan lanjut ke soal yang keempat. Soal nomor 4 adalah jika panjang vektor AB adalah 25 dengan A adalah 7, min 2 dan B adalah Z min 9, maka berapakah nilai Z? Nah, pertama-tama kita tulis dulu terlebih dahulu rumusnya. Panjang vektor P sama dengan akar dari P1 kuadrat ditambah dengan P2 kuadrat. Nah, di sini kan sudah diketahui panjang vektor AB-nya. Nah, di sini panjang vektor AB-nya kita langsung tulis saja 25 karena panjang vektor AB-nya telah diketahui. Maka 25 sama dengan akar dari V1-nya kita ambil dari X1 dan X2. Jadi 7 plus Z pangkat 2 ditambah V2-nya kita ambil X2 Y1 dan Y2. Nah, sekarang tinggal kita hitung saja. 75 sama dengan 7 plus Z pangkat 2 plus ini 7 pangkat 2. 25 sama dengan 7 plus Z pangkat 2 tetap saja agar lebih mudah untuk dilakukan sampai akhir, dan min 7 pangkat 2 yaitu adalah 49. Lanjut, karena ini sudah begini jadi agar lebih memudahkan kita langsung kuadratkan saja. Dikuadratkan menjadi 25 dikuadratkan menjadi 625, akarnya dihilangkan dan ini tinggal 7 plus Z plus 49. Ini tetap dipangkatkan 2. Nah, kita akan lanjutkan. Berarti 49 nya bisa dipindah ruaskan menjadi 625 dikurangi 49 sama dengan 7 plus Z dipangkatkan 2. Maka hasil pengurangannya adalah 576 sama dengan 7 plus Z dipangkatkan 2. Akar dari 576 adalah 24. Kenapa diakarkan? Agar kuadratnya hilang, jadi ini tinggal 7 plus Z. Maka ininya diakar kuadratkan. Kita lanjut, 24 dikurangi 7, 7-nya dipindah ruaskan saja sama dengan Z. Hitung hasilnya, maka Z adalah 17. Atau bisa tulis Z sama dengan 17. Sekarang kita akan lanjut di nomor yang paling terakhir, nomor 5. Soalnya adalah diketahui vektor V sama dengan 88. Maka tentukan komponen vektor V jika membentuk sudut 30 derajat, yang B sudut 45 derajat. Kita akan langsung membuatnya 5A terlebih dahulu. Pertama-tama kita tulis dulu rumusnya, tapi pertama kita cari dulu Vx-nya. Vx rumusnya adalah V kali cos theta. Jadi V-nya sudah diketahui 88 kali dengan di cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 3. Setengah akar 3, maka hasilnya adalah 44 akar 3. Vx-nya sudah dapat. Sekarang kita lanjut ke Vy-nya. Kalau Vy-nya adalah V kali sin theta sama dengan 88 kali sin 30. 88 dikalikan dengan setengah. Sin 30 itu setengah, maka hasilnya adalah 44. Lanjut dengan 5B.
Vx sama dengan V kali cos theta sama dengan V kali cos 45. 88 dikalikan dengan setengah akar 2. Cos 45 adalah setengah akar 2, maka hasilnya adalah 44 akar 2. Lanjut ke Vy. V kali sin theta sama dengan 88 kali sin 45. 88 dikalikan dengan setengah akar 2. Sin 45 dan cos 45 sama angkanya adalah setengah akar 2. Jadi kita langsung saja 44 akar 2. Inilah hasil akhirnya 5A dan B. Itu soal saya mengenai vektor di R2. Sekian dan terima kasih.